Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftah Feriza. Saya dari Prodi S1 Farmasi dari kelas B dengan NIM 2401076 dengan nomor urut absen yaitu 25. Sebelumnya, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza, AR MHum. Sebelumnya, perkenalkan rekan-rekan saya yaitu Muhammad Hilal Hamdi, Muhammad Rizky Zaidan, dan Nabila Hijatul Arafah. Di sini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan manfaat dan contoh dari teks ulasan buku. Selamat menyaksikan. Manfaat ulasan buku. Yang pertama, memberikan informasi dan pemahaman. Teks ulasan memberikan pembaca informasi yang penting tentang karya yang diulas. Misalnya, sebuah ulasan buku akan memberikan ringkasan tentang plot, karakter, dan tema utama, sehingga pembaca dapat memahami esensi dari buku tersebut tanpa harus membacanya secara ulang. Ini dapat membantu pembaca untuk membuat keputusan apakah karya tersebut sesuai dengan minat dan preferensi mereka. Yang kedua yaitu memudahkan pembaca untuk memilih. Ulasan dapat membantu pembaca untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih karya yang ingin mereka konsumsi. Dengan membaca teks ulasan, pembaca dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu karya, sehingga mereka dapat memilih karya yang paling sesuai preferensi dan minat mereka. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan pemikiran kritis. Teks ulasan seringkali memberikan analisis mendalam tentang berbagai aspek yang diulas, seperti plot, karakter, tema, dan pesan. Dengan membaca ulasan, pembaca diajak untuk berpikir kritis tentang karya tersebut dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang konteksnya. Ini dapat membantu pembaca untuk mengasah kemampuan analisis dan evaluasi mereka. Keempat, mengapresiasikan karya seni. Teks ulasan membantu untuk mengapresiasi karya seni. Dengan memberikan penghargaan dan pujian kepada karya yang layak, ulasan dapat membantu meningkatkan perhatian terhadap seni dan budaya secara keseluruhan. Sebaliknya, teks ulasan juga memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pembuat karya, yang dapat membantu mereka untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas karya mereka di masa depan. Yang kelima, membangun komunitas dan membaca yang terhubung. Teks ulasan seringkali menjadi titik awal untuk memulai diskusi dan interaksi antara pembaca yang memiliki minat yang sama. Hal ini membantu membangun komunitas pembaca yang terhubung dan saling mendukung. Diskusi dan pertukaran pendapat yang terjadi dalam komunitas semacam ini dapat membantu pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang karya yang diulas, serta memperluas wawasan mereka. Selanjutnya itu ada yang keenam, menjadi sumber referensi dan rujukan. Teks ulasan juga berfungsi sebagai sumber referensi dan rujukan bagi pembaca yang ingin meneliti lebih lanjut tentang suatu karya. Dengan membaca ulasan yang telah dipublikasikan, pembaca dapat menemukan perspektif yang berbeda-beda tentang karya yang sama, yang dapat membantu mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Yang ketujuh, ada memberikan informasi dan evaluasi. Teks ulasan memberikan informasi tentang suatu produk, layanan, atau pengalaman kepada pembaca. Hal ini membantu pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fitur, kualitas, dan performa suatu hal. Yang kedelapan, ada membantu dalam pengambilan keputusan. Ulasan berperan penting dalam membentuk pembaca untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan menyajikan informasi dan evaluasi yang objektif. Pembaca dapat mempertimbangkan apakah produk atau layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan anggaran mereka. Yang kesembilan, ada memberikan perspektif pengguna. Teks ulasan memberikan perspektif langsung dari pengguna yang telah menggunakan atau mengalami produk atau layanan tersebut. Contoh teks ulasan buku yang berjudul Cinta Brontosaurus, karya Raditya Dika. Buku ini bergenre komedi dan percintaan. Penerbit Gagas Media, tahun terbit 2006, dan tebal buku adalah 160 halaman. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan Hilal tentang contoh ulasan buku. Buku yang kami ambil itu buku karya seorang penulis sekaligus seorang komedian terkenal bernama Raditya Dika. Buku ini menceritakan tentang Dika yang baru saja mengalami putus cinta dengan pacarnya yang bernama Nina. Semenjak saat itu, Dika tidak percaya dengan namanya cinta dan juga tidak percaya ada hal yang abadi, bahkan cinta pun bisa kadaluarsa.
Buku yang berjudul Cinta Brontosaurus merupakan perjalanan Dika dalam memahami yang namanya cinta yang dia dapatkan dari pengalaman bersama Jessica, teman-teman, dan juga keluarganya. Untuk tafsiran, semenjak ia putus cinta, ia tak lagi pernah bisa percaya dengan yang namanya cinta. Oleh karena itu, Kosashi, agen naskahnya Dika, mencoba untuk memberikan semangat agar dia lebih yakin dan percaya akan yang namanya cinta akan kembali. Usaha yang dilakukan Kosashi berakhir dengan mempertemukan Dika dengan orang-orang baru. Namun yang namanya cinta itu datangnya tiba-tiba tanpa adanya persiapan. Sama halnya ketika Dika yang bertemu dengan Jessica yang merupakan seorang perempuan, sosok perempuan yang memiliki pola pikir yang sama seperti Dika. Di sisi lain, Miss Choi Lim itu menawarkan Dika untuk membuat film dari naskahnya. Dika merasa tertarik dan kemudian menulis naskah untuk film tersebut. Berbagai masalah timbul saat Mr. Choi Lim mulai mencoba untuk mengubah naskah asli dari buku Dika ini menjadi naskah film horor yang saat itu sedang booming. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Tampilan cover ini sangat menarik sehingga didukung dari tampilan di dalamnya sehingga tidak ceria. Isinya mudah dipahami, mulai dari komedi, kisah cinta hingga kehidupan sehari-hari. Kisahnya sesuai dengan kisah remaja saat ini. Bahasa buku ini tidak membosankan. Bahasa yang digunakan kebanyakan bahasa gaul seperti lo, gua, dan sebagainya. Kekurangan nanti cerita pada buku ini sangat mengembangkan dan membuat pembaca penasaran, serta juga terdapat yang kata-kata agak vulgar, tetapi tidak disensor. Dan yang terakhir adalah rangkuman. Secara garis besar, buku Cinta Brontosaurus mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun, buku ini tetap mempunyai daya tarik yang besar, dikarenakan penulisnya adalah Raditya Dika, seorang penulis yang dikenal banyak orang. Raditya Dika memang dikenal memiliki jiwa yang humoris. Jiwa humoris ini dituangkan ke dalam buku. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dari kurang saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.